Lewat video ini, saya MAD Astina akan menyampaikan perpindahan panas konduksi kondisi tuna. Nah, untuk segmen video ini akan menyajikan tentang pembahasan soal-soal untuk sistem bola. Adapun tujuan pembelajaran pada segmen video ini adalah dapat menentukan laju perpindahan panas dalam sistem bola. Yang kedua adalah dapat menentukan distribusi temperatur dalam sistem bola. Nah, berikut ini adalah soal nomor 1. Ya, soal ini bercerita tentang nitrogen yang disimpan dalam tangki yang berbentuk bola. Nah, tangki tersebut sudah tentu tangkinya mempunyai suatu ukuran, dimensi, dan juga mempunyai dimensi. Nah, umumnya dalam aplikasi adalah dibungkus dengan isolator seperti fiberglass. Nah, inilah di soal ini yang diceritakan lebih lengkap bagaimana kasusnya ketika ada insulation dan bagaimana untuk kasus tidak ada insulation. Nah, bagaimana laju penguapannya? Nah, artinya yang menguap itu kalau ditahan, maka nantinya akan tekanan akan naik terus. Nah, oleh karena itu biasanya tangkinya dibuat terbuka untuk menjaga tekanan tidak terlalu tinggi di dalam tangki tersebut, sehingga terjadilah proses penguapan dari nitrogen. Nah, itu jadi permasalahan yang diuraikan di soal ini dengan data-data lengkap. Sudah tentu disebutkan di sini adalah tangkinya dengan dindingnya yang tipis. Jadi tipis, jadi di sini artinya karena tipis itu ketebalannya diabaikan. Jadi tahanan termal di tangki ini diabaikan, sehingga mengandalkan tahanan termal di bagian isolatornya. Nah, ini ada fiberglass dan tidak ada fiberglass. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah harus digambarkan. Nah, ini tangki nitrogen. Nah, bulat ya, lingkaran harusnya. Nah, di luarnya ada isolator. Sudah tentu nanti ada panas yang akan nyusup lewat isolator, nanti nyampe ke nitrogen. Nah, ini ada lubang kecil. Sehingga di sini nantinya tiap menerima panas, jadi temperatur energinya itu digunakan untuk menguapkan dan dibuang keluar. Kalau tidak, akan lama-lama ini yang naik temperaturnya. Tekanan naik. Nah, butuh artinya risiko terhadap gagalnya tangki ini semakin besar. Nah, atau ya karena akan terus ada penyusupan panas. Karena ini temperaturnya minus 196 derajat Celcius. Nah, jadi di situ. Jadi Anda harus hitung di sini berapa Q-nya ini. Q-nya sama dengan delta T-nya berapa bagi R total. RT total. R totalnya berapa? Tahanan termalnya. Nah, itu harus jadi pembaginya. Nah, tahan termal total, nah di sini ada konveksi, nanti ada konduksi. Dan konduksi di ininya, tangkinya itu diabaikan. Nah, berikutnya ada konveksi. Nah, kalau untuk perubahan fasa, maka tahan termal konveksi di dalam ini juga bisa diabaikan. Jadi, lebih menentukan adalah di luarnya ini. Jadi, ada radiasi dan konveksi, gabungan 35 watt per meter persegi. Nanti ada tahan termal di isolator ini. Itu jadinya ini ada dua komponen di sini. Setelah itu Anda dapat ini, maka ini Anda bisa tahu. Laju penguapan ya Q itu juga hasil hitungan itu. Q itu sama dengan M penguapan kali dengan
kalor penguapannya. Nah, berikutnya soal yang nomor 2. Nah, di sini untuk kasus terjadi pembangkitan panas. Jadi merata, nah jari-jarinya diketahui, ini bentuknya bola, jelas. Sifat ini diketahui juga. Nah, kenaikan temperatur yang diizinkan sampai segini. Tentukan pembangkitannya, maksimumnya berapa. Jika temperatur permukaannya diketahui segini, dan juga fluida yang ini adalah 100 derajat Celcius. Jadi ini ada bola. Nah, ini terjadi pembangkitan panasnya, ini panasnya keluar. Nah, ini di batas yang di sini 240. Oh, di senternya di sini paling tinggi ya di sini 240 di sini. Nah, sini 150. Terus berikutnya fluidanya theta hingga kita simbolkan sini. Nah, ini yang 100 derajat Celcius. Nah, itu jadi sini hubungan ke sini. Kita dapat Q-nya, maka Q itu dengan itu, Q-nya belum dapat karena H-nya nggak diketahui, jadi nggak bisa dihitung di situ. Tapi dihubung ini H tidak tahu, sininya tahu, T ini TS-nya ditetapin, T centernya ditetapin. Nah, itu jadi tantangan untuk menghitungnya ini. T center, tapi ini tidak diketahui. Ini justru ditanya. Jadi ini kondisi di dalam kan dt per dr pada r sama dengan 0 itu sama dengan 0. Ini diketahui. Nah, dari dua kondisi ini, maka distribusi temperaturnya bisa diketahui. Dari situ, maka nantinya Q dot-nya bisa diketahui. Dihitung Q dot dapat. Nah, dari hubungan itu maka laju panasnya bisa tahu. Laju panas tahu, H bisa diperoleh. Nah, itu jadi proses perhitungannya. Nah, ini problem yang nomor 3. Nah, ini juga bentuknya bola. Ini diketahui. Nah, di sini ininya di laju pembangkitan panasnya volumetrik ini ketahui di sini. Tadi ditanya. Nah, panas itu diserap oleh fluida segini. Tentukanlah temperatur maksimum. Nah, bukan koefisien konveksi juga, tapi datanya beda. Yang diketahui dengan tidak beda dengan yang tadi. Jadi ada perubahan sedikit datanya. Ya, walaupun masalahnya diceritakan tentang bahan bakar nuklir, tapi konsep yang digunakan misalkan juga ini sama dengan problem nomor 2. Nah, ini problem yang nomor 4. Nah, ini di sini ini AS. Dindingnya, nah di sini, dan dinding dan ruangan. Nah, ruangan itu udara. Dinding ruangan, nah itu hubungan dengan radiasi nantinya. Nah, ini ada black, artinya sebagai warna hitam. Nanti juga ada gabungan. Nah, sini ada konveksi dan radiasi. Nah, perpindahan panas konveksi, nah permukaan dalam dan luarnya diketahui. Nah, tentukanlah laju dari perpindahan panas, ya panas yang menyusup ke es yang dalam tangki tersebut. Nah, setelah Q itu dapat, nah ini hubungkan dengan ini. Q itu sama dengan M kali AIF ya. Nah, itu jadi ini penyelesaian trik dari penyelesaian nomor 4. Nah, ini soal yang terakhir, soal nomor 5. Nah, ini dibungkus dengan glass wool, ada isolasinya glass wool, heater.
ini masuk dalam bola untuk menjaga temperatur permukaannya sini. Permukaan. Sementara temperatur di luar gas wool itu 20. Berapa panas yang harus disuplai heater untuk menjaga kondisi tersebut? Nah, itu jadi ini. Nah, di sini heaternya di sini dalam ini ada heater. Nah, ini ada isolator. Nah, ini temperatur ininya diketahui. Ini diketahui. Nah, hubungan di isolator ini aja Q-nya Anda bisa peroleh. Q ini ada hubungan dengan ini. Demikianlah 5 soal yang telah saya sampaikan bagaimana cara penyelesaian kelima soal tersebut. Silahkan Anda melanjutkan dan melatih sehingga Anda punya keterampilan untuk menghitung atau juga punya suatu pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal seperti soal tersebut. Terima kasih, dan silahkan Anda ikuti video-video kami berikutnya.